Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan membahas tentang sistem organisasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadhani Putra. Nama saya Tasya Nurgaisani. Saya Darel Nasa. Saya Nur Fadila Putri Wibowo. Langsung ke materi. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasikan setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Di sini ini adalah fungsi struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kejelasan dalam tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki. Yang keempat, memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Lalu selanjutnya 6 elemen dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada Baik, akan dibacakan oleh Tasya. Baik, selanjutnya di sini ada spesialisasi kerja atau pembagian tenaga kerja. Pembagian tenaga kerja ini untuk mendeskripsikan sampai tingkat mana tugas dalam organisasi dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Lalu selanjutnya ada departementalisasi. Begitu Anda membagi-bagi pekerjaan lewat spesialisasi kerja, Anda perlu spesialis kerja untuk mengelompokkan pekerjaan ini sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikoordinasikan. Lalu yang ketiga ada rantai komando. Rantai komando merupakan garis tidak putus dari wewenang yang tertentang dari puncak organisasi terbawah dan memperjelas siapa melapor ke siapa. Lalu selanjutnya ada rentang kendali. Rentang kendali ini penting untuk menentukan banyaknya tingkat dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Selanjutnya ada formalisasi. Formalisasi mengacu pada suatu tingkat yang terhadapnya pekerjaan di dalam suatu organisasi itu dibakukan. Selanjutnya di sini ada desain organisasi yang umum. Yang pertama itu ada struktur sederhana. Struktur sederhana lebih banyak dicirikan oleh apa yang tidak daripada apa yang iya. Struktur sederhana ini dirinci. Lalu selanjutnya ada birokrasi, yaitu struktur dengan tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat spesialisasi, aturan, dan pengaturan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, mengambil keputusan yang mengikuti rantai komando. Lalu yang terakhir struktur matriks, yaitu suatu struktur yang menciptakan lini rangkap dari wewenang, menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Lalu selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang diambil guna pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga yang diperlukan.
syarat dari membuat perencanaan sumber daya manusia yang baik. Syarat untuk membuat sumber daya manusia yang baik, yakni yang pertama harus mengetahui jelas masalah yang direncanakan. Lalu yang kedua harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia dalam organisasi tersebut secara lengkap. Yang ketiga, mempunyai pengalaman yang luas tentang analisis pekerjaan tersebut, kondisi organisasi, dan persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia saat ini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di masa depan. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan pemerintah. Lalu itu atau langkah yang harus dilakukan. Untuk perencanaan sumber daya manusia yang baik diperlukan tahapan atau langkah dasar yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua, mengumpulkan dan informasi yang lengkap mengenai sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup untuk ditempuh. Yang kelima, memiliki alternatif dari berbagai alternatif. Dan yang terakhir, informasikan rencana terpilih kepada karyawan agar dapat direalisasikan. Selanjutnya ada budaya organisasi. Pada dasarnya, pengertian dari budaya organisasi yaitu suatu karakteristik yang terdapat pada suatu atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan orang lain, organisasi lain. Itu artinya hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta dapat diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi mau tidak mau atau suka atau tidak suka saat ada seseorang yang masuk dalam organisasi tersebut, mereka akan mengikuti kebiasaan dan juga budaya yang sedang berlaku di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. Yang ketiga, faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal. Organisasi akan mendapatkan penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama yaitu budaya peran atau Apollo. Jenis budaya organisasi atau lembaga yang dimiliki ciri-ciri birokrasi tinggi, dikelola secara ilmiah dan memiliki disiplin tinggi. Yang kedua, budaya kuasa atau Zeus. Jenis budaya organisasi yang mempunyai ciri-ciri yaitu ada seorang tokoh di tengah-tengah dan di pusat hubungan dengan teman-teman yang sehati sepemikiran dan mempunyai ciri-ciri lisan yang kuat dan intuitif. Yang ketiga, budaya tugas atau matrik atau Athena.
Jenis budaya organisasi aman di dalamnya orang-orang berkumpul dari latar belakang ilmu dan keterampilan yang berbeda-beda, namun mereka berfokus pada tugas yang sama. Yang keempat, budaya atomistis atau beyondsius. Jenis budaya organisasi aman di dalam orang-orang berkumpulan karena suatu minat, visi, atau keterangan yang sama. Selanjutnya ada fungsi atau peran penting budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Yang keempat, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Yang kelima, mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang keenam, dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa untuk dilakukan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.